Kemudian kita balik tadi. Jadi yang pertama itu adalah bicara tentang kenapa program kerja itu gagal ya. Itu karena kita mengerjakan rutin, ya kemudian program kerjanya itu tidak eksponensial dan seterusnya. Nah, kemudian elemen kedua lain apa gitu? Kenapa program kerja perusahaan itu gagal? Banyak company itu membuat program kerja itu tidak dilandasi dengan analisis data yang baik gitu. Jadi lebih banyak program kerjanya bersifat opini. Atau kadang-kadang benchmark ke tempat lain, oh ini bagus nih, ya udah saya coba copy deh gitu. Copy dari perusahaan lain gitu. Atau kadang-kadang cari di internet gitu ya. Jadi lihat datanya itu masih sangat sangat minim gitu. Ini menjadi problem kenapa program kerja di perusahaan itu gagal. Saya ada studi kasus ya. Sebenarnya studi kasus ini terbuka secara umum ya, akan menjadi studi kasus yang sangat baik gitu ya. Nah, usianya PT POS itu sudah 3 abad, infrastrukturnya tua ya. Jadi kalau dulu kan ya mungkin yang baby boomers ya gitu, atau generasi-generasi saya dulu mungkin kita masih suka kirim surat gitu kali ya. Ya si Mbak Sinta ya. Kirim surat gitu. Ya, jadi ada suratnya itu nanti dikasih minyak wangi mungkin ya, yang apa perempuan-perempuan gitu ya, dimasukin ke amplop gitu ya. Nah, itu seperti itu, dan kita menunggu tukang pos gitu ya. Ya, kayak infrastruktur tua, fixed cost tinggi, budaya organisasi tradisional. Nah, ini yang bisnis andalannya adalah tuh kirim dokumen gitu ya, persepsi kita ya. Ya, kirim dokumen ya, kemudian kita tahu bahwa sekarang ini kita dulu pakai pos, ya sekarang ada JNE, ada Tiki, ada macam-macam, sehingga ya seperti di company saya mungkin ya memang tidak pakai pos ya, PT Pos ya, pakainya Tiki gitu ya, JNE dan seterusnya. Nah, jasa keuangan tradisional mahal dan lambat gitu ya, karena sekarang ada GoPay, OVO, Kredivo, macam-macam gitu ya, kita bisa lihat seperti itu. Jadi nah, pertanyaannya apakah si PT Pos ini jadi senjakala gitu ya. Jadi ya udahlah, udah nggak bisa, ya udah susah, udah ketinggalan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara secara ngelihat dari opini gitu ya. Melihat dari opini atau kita melihat di Jakarta gitu. Di Jakarta memang seperti ini. Tapi ketika kita mau bicara data secara lebih detail, ya ternyata ada hal-hal yang menarik gitu. Hal-hal yang menarik yang kita lihat data dan akhirnya kita jadi melek gitu. Ya kembali lagi ya, data itu membuat kita menjadi terbuka gitu. Ya mindset terbuka, pikiran terbuka dan seterusnya. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Nah, kita lakukan ya, ini fact data crunching ya. Nah, jadi memang cashless transaction dan fintech itu dominan di daerah perkotaan gitu ya. Tapi di urban belum gitu ya. Nah, 40% penduduk Indonesia takut mengunjungi bank dan lebih nyaman melakukan transaksi keuangan di kantor pos lokal. Nah, ini memang kenyataan yang terjadi. 33% generasi milenial tidak suka berhubungan dengan bank, dianggap ribet, penuh syarat, dan seterusnya. Nah, disinilah sebenarnya dari data ini kita bisa lihat bahwa masih banyak opportunity yang bisa dilakukan ya untuk PT Pos itu keluar dari krisis seperti itu. Nah, ini data-data yang saya dapat ya. Ini sebenarnya udah menjadi konsumsi publik gitu ya. Ya, menggandeng 1.000 pesantren untuk menjadi outlet financial service, ya kemudian Posgo Syariah, ya kemudian memiliki 4.000 kantor gudang menjangkau hingga mencapai kecamatan di Indonesia. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, salah satu jaringan terkuat di Indonesia itu PT Pos. Gitu. PT Pos, Bulog, itu dia punya jaringan yang luar biasa, BRI gitu ya. Nah, dia bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Ya, kemudian fulfillment center PT Pos, seluruh gudang kantor menjadi pergudangan order gitu. Jadi fasilitas ini bisa digunakan gitu. Jadi kalau kita bicara jaringan logistik ya yang cukup kuat ya di Indonesia ya PT Pos gitu ya. Dan kita tahu ada bantuan sosial tunai.
Nah, tanpa PT POS ini tidak akan bisa tercapai gitu. Ya, PT POS itu berjasa sekali untuk penyaluran bantuan sosial tunai. Dan kita tahu bahwa ternyata anggaran untuk jasa logistik untuk BUMN di Indonesia itu ada 1.500 triliun ya setahun, dan ini sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan oleh PT POS. Nah, saya memberi gambaran seperti ini tujuannya apa gitu, bahwa program kerja itu harus berdasarkan data gitu, tidak bisa berdasarkan opini. Jadi itu yang salah satu menjadi kelemahan di banyak company gitu. Ya, jadi data analisisnya masih minim. Nanti kita lihat hasil survei ya, hasil surveinya seperti apa. Jadi kalau ya banyak ya apa ya, ya seringkali kita hanya mengandalkan pengalaman dan seterusnya, tapi kita collection datanya itu masih lemah. Nah, ini menjadi kendala kedua di dalam penyusunan program kerja.